lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Tuhan Adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekenangan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kananmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah ketenangan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih Bapa karena Kau telah mengumpulkan kami untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Bukalah hati dan telinga kami agar kami bisa mendalami dan menghayati makna dari apa yang disampaikan dalam ibadah ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Pak Asianto, Pak Karo, serta teman-teman yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua.
Marilah kita satukan hati, kita siapkan hati kita untuk kita siap sedia mendengarkan sabda Tuhan. Kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, mengaku atas segala dosa kita kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peruan Maria, kepada para malaikat, orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, teguhkanlah kami dalam mengamalkan perbuatan baik dan memberitakan kasih-Mu yang tak terbatas dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dengan persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera dalam satu tubuh. Ia menambahkan keduanya dengan Allah oleh salib, dengan menyelapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat pengembalanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan Injil diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Selesai menunaikan perutusannya, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul kepada Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihnya kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, semoga kita semua sehat dan selalu berada di jalan Tuhan. Dari Injil tadi, apa yang saudara-saudari tahu mengenai gambaran yang digambarkan seorang gembala kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan atas kita? Gembala adalah salah satu panggilan tertua di Israel sebelum adanya petani. Gembala merawat domba-dombanya dengan penuh belas kasih, bahkan dengan ekstra perhatian, penuh dedikasi, cinta dan belas kasih. Seorang gembala rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan domba-dombanya yang hilang. Bahkan ia harus mencari dan membawa kembali dombanya kepada kawanan domba yang lain. Seorang gembala benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya dalam membela domba-dombanya. Domba yang hilang pasti akan yang dicari, dan seorang domba tidak akan merasa kelaparan, kehausan, bahkan merasa terancam. Karena ada seorang gembala yang akan menuntun mereka dan memelihara mereka dengan penuh belas kasih. Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang akan merelakan nyawanya demi membela kita. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala keluargaku. Tuhan yang akan memelihara, memimpin, serta mempertaruhkan keluargaku. Tuhan yang akan berjalan di depan, memimpin, memberikan semua yang keluargaku butuhkan. Teman-teman dan saudara-saudara terkasih, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Janganlah pernah merasa kekurangan, merasa tidak pernah diperhatikan Tuhan. Maka dalam Injil tadi kita terus diingatkan untuk selalu percaya kepada Tuhan dan selalu mengingat bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dalam Injil tadi, Tuhan secara jelas memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Ia adalah gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena itu ketika Dia melihat banyak orang yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dan pemeliharaan, Dia tergerak hatinya untuk menanggapi dengan penuh cinta kasih. Cintanya adalah cinta pribadi untuk setiap orang yang datang kepadanya yang membutuhkan. Saudara-saudariku dalam iman, ya, Yesus adalah gembala kita yang penuh kasih, bela rasa, dan Rasul Petrus menyebut Yesus adalah gembala dan penjaga nyawa kita atau jiwa kita. Dalam pribadi Tuhan Yesus, kita melihat kewaspadaan dan kesabaran yang tak terhenti-henti dari kasih Allah.
Dalam pertempuran kita melawan dosa dan kejahatan, Yesus selalu siap sedia memberikan bantuan, kekuatan, dan perlindungan. Dia memberikan itu karena Dialah gembala kita yang penuh kasih. Apakah kita percaya pada kasih karunia dan bantuan padanya setiap saat? Saudara-saudariku dalam iman, Allah Tuhan kita gembala yang baik. Oleh karena itu, marilah kita sungguh sadari akan hal ini dan dengannya berjuang melawan kawanan domba dan menjadi kawanan domba yang baik dan berguna, yang selalu setia mendengarkan suara gembala yang penuh belas kasih ini dan kemudian menjadi belas kasih pula. Dan kita tidak perlu takut akan segala yang kita hadapi, akan segala yang kita butuhkan, karena gembala akan mencukupi setiap kawanan domba yang membutuhkan. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan yang akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Untuk gereja, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyediakan bagi kami tempat untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga Gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu mendorong seluruh umat manusia mencinta dan menjadi pelopor dalam pertobatan hidup dengan perbuatan baik bagi semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk tanah air, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman umat manusia. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Kami berdoa pula untuk tanah air yang sedang dilanda pandemi virus corona. Semoga semua segera membaik seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang miskin dan terlantar, ya Bapa, pakailah kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk membagi kasih, kehangatan, dan sukacita yang kami terima dari-Mu. Hapuslah ya Tuhan air mata kesedihan mereka. Bawalah setiap jiwa yang merasa terluka, sehingga mereka mengerti bahwa masih ada yang memperhatikan, peduli, dan menyayangi mereka, yang tak pernah meninggalkan mereka bagaimanapun kondisi mereka, yaitu Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk panggilan, ya Bapa, sentuhlah hati mereka dan panggillah mereka untuk mengikuti Engkau dengan berani melepaskan apa yang mereka rindukan, karena hanya hidup bersama-Mu lah kami akan bahagia. Sebab dikaulah satu-satunya hidup kami dan pokok segala cinta yang menghidupkan dan membahagiakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah
seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini, hidup kami dipenuhi rasa bersyukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadah ini menguatkan iman kami untuk selalu percaya akan pengembangan yang maha baik, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan curahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Untuk lagu penutup, marilah kita nyanyikan lagu Bersamamu.